BPNT alokasi Februari-Maret sudah terpantau cair merata khususnya Bank BRI dan itu sudah terpantau cair pada tadi malam di pukul 17.00 WIB dan KPM yang berulang kali melakukan pengecekan akhirnya kegelisahan dan doanya itu terjawab dan bisa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan menjelang bulan Ramadan. Saat ini informasi beredar bahwasanya BLT mitigasi resiko pangan juga sudah cair. Apakah itu memang benar? Dan apakah itu memang sudah terlihat di aplikasi Sysng? Saya akan menyampaikan informasinya lebih lengkap dan informasinya lebih jelas dan tampilan melalui aplikasi Sysng. Untuk lebih jelasnya, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK seputar Bansos. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan para penonton setia channel saya ini yang lagi melaksanakan aktivitas? Saya doakan semoga aktivitasnya lancar, selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilapangkan rezekinya. BPNT akhirnya itu terpantau cair merata khususnya yang melalui Bank BRI dan KPM yang pada beberapa hari lalu mengalami kekecewaan, akhirnya bisa tersenyum lega, bisa tersenyum bahagia, akhirnya yang dinanti-nanti itu bisa didapatkan oleh para KPM. Tetapi untuk yang Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia saat ini itu memang belum terpantau cair merata, tetapi pasti itu akan cair di dalam waktu dekat karena keterangannya itu sudah SI di aplikasi Sysng dan para KPM yang belum cair untuk kembali bersabar dan mudah-mudahan itu bisa cair secepatnya. Saat ini dari beberapa informasi yang lalu bahwasanya untuk di tahun 2024 itu pemerintah mencairkan kembali bantuan pengganti BLT El Nino yaitu BLT mitigasi resiko pangan, di mana tujuan dari dicairkannya itu adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan karena saat ini harga bahan-bahan pangan itu cukup tinggi dan KPM dan masyarakat itu sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan membeli bahan pangan tersebut. Informasi-informasi terus beredar, informasi-informasi terus berkembang dan tidak sedikit KPM yang itu juga mencoba melakukan pengecekan karena saat ini juga sudah banyak beredar informasi bahwasanya pemerintah sudah mencairkan BLT mitigasi resiko pangan. Apakah itu memang benar dan apakah memang sudah terlihat di aplikasi Sysng? Karena hasil dari statement dari Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disampaikan bahwasanya itu nanti akan disalurkan oleh Kementerian Sosial. Jika itu disalurkan oleh Kementerian Sosial, pastinya itu akan terlihat di aplikasi Sysng sebagai aplikasi sumber data untuk penyaluran bantuan apapun itu yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Waktu memang pada saat itu dijanjikan cair sebelum pemilu, tetapi itu karena ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan itu ditunda setelah pemilu dan diharapkan itu disampaikan akan dicairkan di bulan Maret. Dan apakah itu memang benar-benar terrealisasi karena ini sudah masuk minggu pertama di bulan Maret. KPM menanti kabar, KPM itu menanti realisasi karena memang sasarannya itu sudah ditetapkan sebesar 18,8 juta KPM yang nantinya itu membuat para keluarga penerima manfaat bantuan sosial itu ada yang tidak mendapatkan BLT mitigasi resiko pangan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih lengkap, informasinya lebih jelas, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini bisa terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. BLT mitigasi resiko pangan saat ini adalah bantuan yang ditunggu-tunggu dinanti-nanti oleh para keluarga penerima manfaat setelah pencairan BPNT. Saat ini sudah
beredar informasi yang menyampaikan bahwasanya pencairannya itu berbarengan dengan BPNT. Ada yang coba memberikan informasi dengan mengupload bukti-bukti, tetapi setelah dikonfirmasi secara jelas, dikonfirmasi secara betul-betul, ternyata itu bukanlah BLT mitigasi resiko pangan, karena sudah juga diuji melalui aplikasi Sysengy, yang mana itu tidak ada atau belum tertera prosesnya di aplikasi Sysengy. Saat ini informasi-informasi yang didapatkan oleh para keluarga penerima manfaat pastinya itu membuat para KPM itu berharap itu benar, berharap itu betul, dan apakah itu memang benar-benar informasi yang valid, informasi yang betul-betul bisa dipercaya. Banyak KPM terpancing dengan informasi yang beredar saat ini tentang BLT mitigasi resiko pangan. BLT mitigasi resiko pangan yang direncanakan itu akan diberikan sebesar Rp200.000 per bulan untuk alokasi selama 3 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, dengan total Rp600.000 itu dicairkan sekaligus oleh pemerintah. Dan untuk pencairannya memang itu sudah ditunjuk Kementerian Sosial. Bapak Erlangga Hartarto menyampaikan itu saat ini dalam proses penganggaran yang ada di Kementerian Sosial. Itulah yang menyebabkan kenapa sampai dengan saat ini untuk BLT mitigasi resiko pangan itu belum cair. Dan untuk sasarannya disampaikan yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Dan informasi ini sudah disampaikan sekitar 2 minggu yang lalu. Sampai dengan saat ini untuk realisasinya sendiri itu belum terlihat. Dan saya juga sudah mencoba melakukan pengecekan melalui aplikasi Sysengy, karena setiap bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial itu pasti akan tertera di aplikasi Sysengy sebagai sumber data dan sumber proses penyaluran atau pencairan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, karena di situ akan terlihat tahapan-tahapan seperti proses verifikasi rekening sampai dengan keterangan sudah SI dan juga sudah salur. Sama seperti bantuan-bantuan yang lain yang sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial atau yang sudah pernah dicairkan, yaitu bantuan reguler seperti BPNT dan PKH, BLT minyak goreng, dan terakhir yaitu BLT El Nino. Terlihatlah prosesnya di aplikasi Sysengy. Dan saya melakukan pengecekan sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, belum terlihat yang namanya BLT mitigasi resiko pangan. Belum tertera keterangannya, apalagi proses lanjutannya di dalam pencairan tersebut. Jadi diambil kesimpulan bahwasannya BLT mitigasi resiko pangan sampai dengan saat ini itu tidak benar, bahwasannya sudah ada yang cair di daerah manapun. Dan sampai saat ini juga tidak ada dilakukan pencairan secara simbolis untuk daerah-daerah tertentu. Jadi para keluarga penerima manfaat itu jangan terpancing dengan informasi-informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan untuk sasarannya itu sendiri memang masih menjadi pertanyaan dari para keluarga penerima manfaat, karena sesuai dengan statement dari pihak-pihak terkait seperti Bapak Menko Perekonomian, itu nanti ditargetkan secara nasional penerimanya yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Dan perlu diketahui oleh para pemirsa dan para keluarga penerima manfaat, saya sampaikan kembali, kalau targetnya itu 18,8 juta KPM seluruh Indonesia itu merupakan target penerima BPNT atau program sembako. Nah, jadi nanti yang dapatnya itu yaitu adalah para penerima BPNT, baik yang BPNT murni dan juga BPNT PKH. Sedangkan untuk PKH murni itu kemungkinan besar tidak akan mendapatkannya, sama seperti pencairan BLT El Nino pada tahun 2023 yang lalu. Dan pastinya itu membuat rasa kekecewaan kepada para KPM PKH murni. Dan itulah saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan menunjuk Kementerian Sosial, dan saat ini proses penganggarannya itu masih berjalan, dan itu juga ditargetkan nantinya akan dicairkan sebelum Lebaran, karena sebelumnya ditargetkan cair sebelum bulan Ramadan. Prosesnya itu masih belum final, sehingga nantinya pemerintah kembali menargetkan itu sebelum Lebaran. Dan mudah-mudahan nantinya proses yang saat ini
sedang berjalan pencairan BLT mitigasi resiko pangan itu bisa lancar, tidak ada kendala, dimudahkan segala prosesnya, sehingga nantinya BLT mitigasi resiko pangan benar-benar cair dan bisa dipergunakan oleh para KPM untuk membantu memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran yang nantinya itu juga kemungkinan akan ada kenaikan bahan-bahan pangan, dan mudah-mudahan setelah nantinya pencairan itu para KPM dan masyarakat itu bisa terbantu dan tidak terlalu kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi, pencerahan akan yang berkembang saat ini dan tidak terpancing informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akhirnya itu membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Ya, sekali lagi kepada para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan channel saya ini, yang belum melakukan like, subscribe, dan share, mohon dukungannya sekali lagi agar channel saya ini terus berkembang dan saya bisa terus menyampaikan informasi penting, informasi terpercaya, informasi akurat, dan informasi berharga lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.